Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, Bun. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita sehat semua ya. Amin. Amin. Yang penting itu. Ya, betul. Oke, Sen, kan Ya, di jadwal supervisi kita akan mengadakan observasi hari Rabu besok ya. ya, betul. Nah, sebelum pelaksanaan observasi, ada beberapa hal yang ingin Bunda tanyakan ke Pak Husen berkenaan dengan persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Insya Allah sudah siap, Bunda. Oke. Ya, Pak Husen kan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi pekerti, Bu. ya. Ya, Ya, oke. Nah, besok rencananya yang observasi besok di kelas berapa? untuk besok hari Rabu jadwalnya di kelas 7 dan kelas 8 yang akan diobservasikan mungkin kelas 7, 71. Satu. Ya, Oh ya, 71. kelas 71. Ya, jam berapa itu? Jam keberapa? Jam kedua. Dimulai dari jam Jam 10 kedua, ya sampai ya. jam 12 siang. Oh ya. Heeh. Nah, di mata pelajaran PAI ini, KD apa yang ingin Anda sampaikan besok? Untuk kompetensi dasarnya yang akan disampaikan itu tentang sholat berjamaah, Bun. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, KD-nya itu ada 4. Ada KD 1.8 tentang spiritual dan 2.8 tentang sosial, 3.8 tentang pengetahuan dan 4.8 itu tentang keterampilan, Bun. Keterampilan untuk prakteknya ya. Ya, untuk prakteknya, untuk demonstrasi. Demonstrasi. Diharapkannya mampu gitu untuk mempraktekkan. Iya. Nah, terus dalam pembelajaran ini metode apa yang akan digunakan? Untuk metode itu metode kombinasi, yaitu metode model pembelajaran jarak jauh kombinasi daring menggunakan WhatsApp group dan luring buku siswa atau buku paket yang dibagikan waktu kemarin itu. Oh iya. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari WhatsApp saja, mungkin untuk tugas-tugasnya mungkin anak-anak bahannya kurang kali ya. Kalau misalnya hanya menggunakan materi yang disampaikan besok saja, mungkin untuk bahannya berarti kurang gitu ya, merasa kurang gitu anak-anak ya. Sebagai pendukung tambahan gitu. Sebagai tambahan, ya, bagus. Ya, bagus. Nah, terus karena kita menggunakan WhatsApp, besok menggunakan WhatsApp, terus kira-kira teknisnya seperti apa? Untuk grup WhatsApp sendiri, untuk materi yang akan disampaikan, tekniknya mungkin melalui PPT untuk penyampaian materinya dan diselingi dengan uraian penjelasan dari Husen dari audionya yang akan di screenshot tiap-tiap PPT, tiap-tiap slide-nya kita screenshot dan kita jelaskan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan si peserta didik tersebut. Oh ya, soalnya gini ya, kalau misalnya hanya PPT saja kita kirim ke anak melalui WA tanpa ada audio, itu kadang-kadang anak kan literasinya masih kurang ya. Jadi untuk lebih nambah wawasan supaya anak lebih jelas dengan materi yang disampaikan, berarti di tiap-tiap PPT, setiap slide-nya itu ditambah dengan audio gitu ya.
Iya, Bun. Sekaligus juga untuk melatih audionya, audio pendengaran peserta didik selain dia melihat atau visualnya gitu. Oh, iya 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 iya. Iya, bagus bagus. Berarti kreatif lah. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru kan harus punya banyak cara ya, untuk menyampaikan materi itu supaya materi sampai ke anak itu seperti apa. Karena kondisi seperti sekarang kan, dengan kondisi pandemi sekarang kita susah untuk ketemu anak. Walaupun bisa dengan WA, tapi kan kadang-kadang anak responnya juga kurang ya. Karena maklum, mungkin anak-anak yang tidak mempunyai handphone sendiri, kebanyakan anak-anak kan menggunakan handphonenya orang tua. Sementara orang tuanya kerja, jadi handphone dibawa sama orang tua, kemudian kita ngirimkan tugas melalui WA, ya kadang-kadang anak-anak meresponnya masih nanti malam atau besok setelah orang tuanya datang. Nah, jadi dengan kreativitas kita berharap mudah-mudahan pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu bisa diterima, bisa sampai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Oke. Nah, terus karena kita pembelajarannya melalui WA, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Pak Husein ini siapkan? Baik, untuk alat yang pertama mungkin dari laptop ya, HP, terus buku mata pelajaran yang ada dipegang oleh Husein, mulai dari buku paket guru dan e-book PAI yang ada di Play Store, yang ada di HP gitu, untuk sebagai alat bahan sumbernya. Selain itu disertakan juga sih untuk bisa menggali kompetensi yang dicari oleh si peserta didik itu untuk menonton ataupun mencari materi di YouTube. Ya, oh ya ya, ya bagus, berarti kreativitas tetap harus berjalan, harus ditingkatkan supaya tadi untuk kita sebagai guru juga harus terus menambah wawasan, harus menambah ilmu, jangan stop di sini. Mentang-mentang kita sudah jadi guru tidak mau belajar lagi, apalagi dengan kondisi yang seperti saat ini gitu. Ya, Bu, bagus. Terus yang selanjutnya, kira-kira tahapan-tahapan pembelajarannya seperti apa? Untuk tahapan pembelajarannya kita ngacunya ke RPP, mulai dari penyiapan materi, pembuatan PPT, baik yang ada di laptop ataupun di yang lainnya. Yang kedua, pengondisian peserta didik atau siswa-siswi melalui list absen terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan dalam pembelajaran yang akan dimulai. Yang selanjutnya mungkin doa atau tegur sapa lah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Bapak Presiden, pemerintah kita, untuk selalu menjaga kesehatan. Dan interaksi tentang pemahaman yang akan disampaikan, atau feedback yang akan kita dapat dari interaksi tersebut. Setelah itu, tujuan pembelajaran dari kegiatan inti dan tanya jawab. Setelah itu kesimpulan yang mungkin oleh Husein ya disampaikan melalui audio tersebut. Dan yang terakhir seterusnya yaitu WhatsApp untuk tugas mandirinya. Dan yang terakhir mungkin doa atau penutup. Oh iya. Nah, tadi untuk tugasnya apakah dikasih waktu beberapa hari atau harus dikerjakan oleh anak hari itu juga? Ya, kemarin kan udah ada komitmen ya, kesepakatan bersama untuk tugas dikasihkan minggu ini dan kita tunggu minggu depan biar ada jeda waktu siswa, biar nggak stres gitu, Bun, biar nggak jenuh, tugas lagi gitu. Jadi ada jeda 1 minggu. Oh, jeda 1 minggu. Berarti nanti di pembelajaran minggu selanjutnya tugas itu
kirim ke Kita, absen gitu. iya, melalui jalur Iya. personal. Berarti untuk apa? Untuk evaluasi akhirnya berarti dilakukannya minggu depan ya, setelah anak-anak Iya. menyerahkan tugas gitu. Kan terkadang di situ juga ada responnya yang banyak, ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, kalau yang kurang kita tindak lanjutinya melalui tutor sebaya atau teman yang sewilayah. Barangkali si siswa tersebut nggak punya HP ataupun akses sinyalnya terganggu dan lain sebagainya. Jadi yang udah menyerahkan tugas menjadi tutor untuk kedepannya. Oh gitu. Oh iya, bagus deh, usahanya luar biasa. Jadi walaupun kita tidak bisa ketemu langsung dengan anak, tapi komunikasi dengan anak tetap harus berjalan. Oke. Nah, kalau persiapan untuk pembelajaran melalui WA kan tadi dengan PPT, kemudian dengan audio ya. Nah, sekarang untuk persiapan lain nih, persiapan secara tertulis apa yang sudah disiapkan? Untuk yang tertulisnya mungkin disiapkannya dengan adanya lembar kerja yang di PPT dan pembuatan jadwal untuk office dari PPT tersebut. Oh gitu, ya. Nah, karena ini materinya tentang apa tadi? Tentang praktek sholat ya, praktek sholat, sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Nah, kira-kira dari KD ini, kira-kira yang menurut prediksi dari Pak Husein, kira-kira yang apa yang siswa akan mengalami kesulitan atau yang dianggap sulit oleh siswa, kira-kira apanya? Kan kalau masalah sholat mah mungkin sudah terbiasa kali ya, sholat mah sudah kewajiban semua orang muslim, tapi kan karena materinya disampaikan secara daring, nah kira-kira materi yang dianggap sulit oleh siswa kira-kira apa? Menurut prediksi dari Pak Husein. Iya, yang pertama itu dari posisi di mana posisi makmum yang masbuk ataupun makmum yang muafik, karena di situ kan ada penjelasannya bagaimana ketika sholat berjamaah pada berbarengan atau pada waktu yang sama, dan bagaimana ketika ada makmum yang baru datang. Nah, mungkin itu kesulitannya, sebab untuk praktek ini kan seharusnya ada demonstrasi yang ditutorkan oleh siswa tersebut dan Husein yang sebagai menjelaskannya gitu. Ya. Jadi kesulitannya mungkin pada saat mempraktekkannya ya kita tidak melihat ya. Ya. Karena namanya juga praktek sholat berjamaah, berarti kan harus praktek langsung gitu ya. Karena lewat WA berarti kita tidak lihat ya. Iya, kayak waktu semester kemarin, waktu praktek sholat, itu kan langsung di musola kita ya, di SMP. Itu enak menjelaskannya ketika ada yang baru datang. Nah, ini namanya masbuk. Nah, ini namanya yang ikut dengan kita berbarengan, namanya muafik. Posisinya itu ada, Bun. Jadi, nggak bisa sembarangan untuk praktek jamaah tersebut. Iya, betul. Iya, jadi seperti hanya menjelaskan, tapi hanya di awang-awang gitu ya, karena kita tidak bisa langsung mempraktekkan kan. Ya. Dikasih gambar juga khawatirnya salah. Iya, betul. Ya mestinya ini ya, mestinya dengan video ya. Video pada sholat berjamaah mestinya ya. Itu akan lebih mengena gitu ke anak gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Itu nanti bisa mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Jadi nanti kita bisa langsung praktek. Oke. Nah, setelah pembelajaran ini, siapa? Gimana? Ya. Kangen juga belajar seperti biasa, belajar luring. Kasihan ke anak-anak. Iya. Iya. Untuk pemahaman materinya. Iya.
ya toh kita di Kabupaten Bogor juga masih PSBB, jadi juga masih takut lah, masih kalau misalnya membiarkan anak untuk berangkat ke sekolah. Oke, nah dari pembelajaran ini, dari kompetensi dasar yang tadi sholat berjamaah tadi, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini? Harapan Husen terutama yang megang mata pelajaran PAI umumnya mungkin dari semua lapisan ya, baik orang tua ataupun kepala sekolah dan yang lainnya, siswa mampulah mendemonstrasikan, mempraktekkan tata cara sholat berjamaah yang tadi disebutkan, bagaimana dia sebagai makmum muafiq gimana prakteknya, ataupun makmum masbuk gimana. Jadi jangan ada ketika dalam sholat itu masih ada yang keliru gitu, atau masih ada yang salah. Ya, utamanya mungkin karena ini urusan sholat itu langsung ke Allah ya. Jadi tentunya yang diharapkan adalah anak bisa menerapkan, ya kan, bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari gitu kan. Terlebih sekarang pada saat dinilai oleh Iya. Terlebih sekarang pandemi kan ada posisi jarak, itu kan akan dijelaskan juga dalam sholat berjamaah gitu. Betul. Iya betul. Ya oke. Nah dari pembelajaran yang akan dilaksanakan besok, kira-kira Pak Husen sebagai guru PAI hal apa yang harus mendapatkan perhatian khusus pada pembelajaran itu? Apakah dari segi siswanya, apa dari segi sarananya, atau mungkin dari segi kitanya atau Pak Husennya sebagai guru, atau mungkin dari segi sekolah mungkin dalam hal memfasilitasi pembelajaran ini? Ya, memang dari pendidikan itu kan ada yang namanya tripusat pendidikan ya, yang tidak mungkin lepas. Betul. Baik dari tenaga pendidik, siswa atau masyarakat atau lembaganya gitu ya. Untuk yang pertama terlebih dahulu mungkin ke Husen sebagai tenaga pendidik atau gurunya, itu perhatian Husen gitu ya, khususnya untuk dalam pembelajaran ini, itu ada kalimat yang harus Husen kondisikan kepada peserta didik agar tidak salah paham ataupun tidak mengertilah si peserta didik itu. Modal kayak tadi istilah muafiq, istilah masbuk itu harus agak khusus dijelaskannya. Terus ada lagi dalam sholat itu ada yang namanya pengertian jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Itu kan mengandung definisi yang kira-kira anak khawatir salah membedakannya, padahal beda dari kata-katanya. Ada jamak takdim dan jamak takhir kayak. Dan yang selanjutnya untuk peserta didik sebagai bagian dari tripusat pendidikan itu, apakah sudah siap atau ready belum nih dalam kegiatan belajar mengajar, ataupun masih belum gitu. Dan yang selanjutnya untuk perhatian khusus ataupun yang harus kita perhatikan itu dalam pengkondisian. Pengkondisian maksudnya di sini adalah pengkondisian akses sinyal. Maklum, tidak hanya di Lewil yang di sini, di Husen juga di Pamijahan, udah hujan sedikit, angin sedikit, udah sinyal putus. Apalagi mati lampu, udah total. Ya betul. Gitu. Oke. Iya, memang itulah kendala yang kita alami. Mungkin untuk semua guru di sini ya, atau mungkin banyak guru di luar sana yang mengalami seperti kita, yang sinyalnya hanya istilahnya kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siswa kalau misalnya siswa tidak merespon pembelajaran yang sudah kita laksanakan, karena bukan mungkin lagi, karena seperti di sekolah kita sendiri, kalau misalnya mati lampu kan kita juga nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun, seperti kita berada di seperti berada di dunia mana gitu, kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya, oke Pak Husen,
Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mudah-mudahan pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Husen dan anak-anaknya juga mudah-mudahan responnya bagus, semuanya aktif, kemudian semuanya on di depan handphonenya masing-masing dan mohon jangan sampai lupa untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan. Pesan ibu harus dilaksanakan. Dan punten, Bunda sudah masuk belum ya di grup kelas 71 ya? Sepertinya sudah ya. Sudah. Sudah ya. Oh deh. Ya kalau sudah berarti besok tinggal pas waktunya kita siap di depan handphone kita masing-masing. Terima kasih ya Pak Husen, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf Bunda, sudah mengganggu. Mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.